Dalam penglihatan itu jelas sekali bahwa 5 tahun ke depan semua akan terpapar. Shalom Bapak Ibu semua, kembali bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan dan kembali di acara di mana kita akan mengadakan Nongkrong with Pastor. Ini adalah salah satu segmen kita di mana kita sama-sama akan ngobrol santai dengan pastor-pastor yang luar biasa. Dan hari ini saya kedatangan pastor favorit saudara. Saya tahu saudara semuanya suka banget sama pastor ini. Saudara sering dengar semua khotbahnya dan saudara saya yakin sangat diberkati, yaitu Pastor Daud Tony. Shalom. Shalom. Pak Daud Tony. Gimana kabarnya Pak Daud? Baik semua. Kalau saudara nggak tahu Pak Daud Tony dari Solo, hari ini dia datang ke Surabaya karena ada pesan spesial buat pemirsa, benar ya Pak Daud? Iya. Nah hari ini kita mau membahas tentang salah satu hal yang paling membingungkan, terutama di zaman-zaman ini, yaitu vaksin. Ya, sekarang kita lihat pemerintah udah mulai mengadakan program vaksin. Nah pertanyaannya adalah apakah orang Kristen boleh divaksin? Nah saya persilakan Pak Daud Tony. Kita doa dulu ya Michael ya. Kita boleh doa ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami secara pribadi Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Di dalam nama Yesus, amin. Amin, puji Tuhan. Pak Daud Tony gimana? Boleh kita divaksin Pak? Gini Michael, kira-kira seminggu yang lalu, Iya. saya mendapat pesan Tuhan, penglihatan. Terus terang saya bukan pendeta Michael, dan saya juga bukan nabi. Iya. Saya hanya penyampai pesan, Iya. pesan dari Tuhan, messenger aja, Iya. gitu. Iya. Dalam penglihatan itu jelas sekali bahwa 5 tahun ke depan semua akan terpapar, semua akan bekas terpapar dan terpapar, Oke. dan semua akan mengalami seleksi alam. Iya. Pertama, kalau vaksin itu kan virus dilemahkan, Iya. saat dimasukkan dalam tubuh, artinya supaya pernah terkena, Iya. betul? Betul. Untuk menghadapi virus. Nah, tapi virus itu dilemahkan. Yang kedua, kalau yang langsung terkena atau terpapar itu namanya kan adu sakti. Iya Pak. Adu saktinya gimana? Yang lolos hidup, yang kalah mati kan gitu. Jadi pilihannya terserah Anda. Kita tidak usah ribut antara vaksin dan tidak. Iya. Kita tidak usah ributkan masalah antikris atau ini, itu membingungkan. Iya. Karena yang tahu antikris itu datangnya kapan, munculnya gimana, itu urusan Tuhan. Setuju banget. Jadi kita tidak usah ributkan itu. Ya. Karena dalam penglihatan itu jelas sekali bahwa 5 tahun ke depan semua akan terpapar. Oke. Yang tidak terpapar hanya satu Michael. Siapa Pak? Tinggal di hutan jadi Tarsan. Tidak ketemu orang. Setuju. Tidak ketemu orang. Ketemunya sama monyet Pak. Ketemunya sama binatang. Nah, Iya. yang tidak terpapar itu adalah orang yang tinggal di hutan. Iya. Yang jadi pertanyaan, apakah kita bisa dalam 5 tahun tidak ketemu orang? Iya. Nah, dan 5 tahun ke depan sampai 10 tahun bahwa virus corona ini akan jadi sama seperti virus flu biasa. Iya. Karena apa? Semua kena. Iya, iya. Semua pernah terpapar Ya. gitu loh. Seleksi alam tadi. Seleksi alam tadi. Jadi tidak usah diributkan. Vaksin atau tidak. You tidak mau vaksin ya sudah. Ya. Adu sakti kan gitu. Setuju. Jadi menurut Pak Daud Tony, vaksin itu bukan seperti banyak orang bilang, bukan cara antikris untuk masukin chip ke dalam tubuh kita, bukan? Tuhan tidak memberitahu saya hal itu. Iya. Oke. Tuhan tidak bicara tentang vaksin. Yes. Tetapi saya mendapat penglihatan pesan Tuhan bahwa 5 tahun ke depan semua terpapar, semua terkena. Iya. Terpapar, bekas terkena. Iya. Nah, supaya tidak kena gimana? Hanya satu jalan, tidak ketemu orang. Iya. Tinggal di hutan. Udah jadi Tarsan. Dari Tarsan. Nah, Gitu ya, karena semua pasti akan kumpul-kumpul. Iya. Acara keluarga, acara Setuju. macam-macam. Setuju. Jadi gini loh. Anda yang tidak mau vaksin, nggak usah ribut. Setuju. Anda yang
mau vaksin, nggak usah ribut juga. Ya. Yang berdoa dulu. Tapi yang tidak vaksin, adu sakti. Karena seleksi alam gitu. Setuju, loh. Pak. Jadi waktu penglihatan itu jelas sekali bahwa 5 tahun ke depan sampai 10 tahun. Semua bekas terkena, semua bekas terpapar selama bertemu dan berkumpul. Ya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita menghadapi masa-masa seperti ini? Iya, Pak. Nah, pertama kita harus bersyukur. Kalau saya punya prinsip hidup,